warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini saya Indah Febriani sebagai penata anestesi beserta rekan-rekan penata anestesi lainnya. Yang pertama, saya akan menyebutkan kelengkapan alat monitoring. Alat monitoring ini ada dua. Yang pertama, alat monitoring non-invasif sama alat monitoring invasif. Yang pertama, saya akan menyebutkan alat monitor yang non-invasif. Yang pertama, ada tensimeter. Nah, tensimeter juga ada yang menggunakan tensimeter air rasa, tensimeter aneroid, dan tensimeter digital. Yang kedua, ada stetoskop. Yang ketiga, ada termometer. Termometer juga ada yang menggunakan digital, air rasa, dan infrared. Yang keempat, ada bedside monitor pasien. Nih, yang pertama ada bedside monitor. Yang kedua, ada monitor yang bersatu dengan mesin anestesi. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan alat yang invasif. Yang pertama ada central venous pressure atau bisa disebut juga dengan CCT. Yang kedua ada monitor artery line, suangan kateter. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Febi Nazah. Saya sebagai penata anestesi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi alat monitoring. Alat monitoring ini ada monitor non-invasif dan juga monitor invasif. Yang pertama yaitu monitor non-invasif. Beberapa di antaranya, yang pertama yaitu tensimeter. Nah, tensimeter ini ada beberapa jenis seperti tensimeter digital, tensimeter air rasa, dan juga lainnya. Tetapi fungsinya tetap sama, yaitu untuk mengukur tekanan darah. Yang kedua yaitu ada stetoskop. Nah, stetoskop ini berfungsi untuk pemeriksaan fisik secara auskultasi atau mendengar suara organ tubuh. Nah, seperti bising usus, denyut jantung, dan juga paru-paru. Kemudian yang ketiga yaitu termometer. Nah, termometer juga ada beberapa jenis, tetapi fungsinya sama, yaitu untuk mengukur suhu tubuh. Nah, yang keempat yaitu monitor pasien atau bedside monitor. Yang sering digunakan di anestesi ini ada dua tipe, yaitu bedside monitor dan juga monitor yang sudah terpasang dengan mesin anestesi. Nah, diantaranya fungsinya untuk memantau monitor NIBP, EKG, kemudian suhu, respirasi, puls jantung secara terus-menerus, dan juga lainnya. Nah, yang kedua yaitu monitor invasif. Nah, monitor invasif ini ada beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu central venous pressure atau CVP. Nah, yang berfungsi untuk memantau terhadap tekanan vena sentral atau tekanan darah di atrium kanan atau vena cava. Nah, yang kedua yaitu artery line suangan kateter. Nah, berfungsi untuk memantau atau berfungsi untuk keseimbangan cairan tubuh dan untuk mengetahui fungsi jantung sistem kardiovaskuler. Halo, perkenalkan saya Gina Hanifah, seorang penata anestesi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan alat-alat monitoring. Alat monitoring non-invasif yang pertama ada tensimeter. Cara menggunakan tensimeter, yang pertama buka tensimeter, lalu pasangkan cuff atau manset ke lengan atas pasien. Setelah itu, buka valve air raksa dan tutup valve bulb. Pompa balon atau bulb, lalu lihat gerakan air raksa sampai angka 180 hingga 200. Setelah itu, pasang stetoskop dan tempelkan pada arteri media cubiti. Lalu, keluarkan udara dengan membuka valve bulb. Setelah itu, dengarkan suara ketukan pertama atau sistolik sambil melihat turunnya air raksa dan ketukan terakhir atau diastolik. Alat yang kedua yaitu stetoskop. Cara menggunakan stetoskop, yang pertama, pilih tempat yang tenang untuk menggunakan stetoskop. Pastikan Anda dapat mendengarkan bunyi tubuh pasien dan tidak terganggu oleh hiruk-pikuk ruangan. Yang kedua, atur posisi pasien. Untuk mendengarkan bunyi paru-paru, jantung, dan perut bisa terdengar berbeda tergantung dengan posisi pasien, misalnya duduk, berdiri, atau berbaring.
Yang ketiga, untuk bel diafragma atau sisi datar pada stetoskop lebih baik digunakan untuk mendengarkan bunyi bernada tinggi. Sedangkan bel atau sisi cekung pada gendang stetoskop lebih baik digunakan untuk mendengarkan bunyi bernada rendah. Yang keempat, mintalah pasien untuk melepas baju agar kulitnya tidak tertutupi. Gunakan stetoskop langsung pada kulit untuk menghindari bunyi berdesir dari kain baju. Alat yang selanjutnya yaitu termometer. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menggunakan termometer digital. Salah satunya digunakan di ketiak. Untuk menggunakan di ketiak, cukup letakkan ujung sensor menyentuh kulit ketiakmu lalu jepit. Setelah itu, tunggu sekitar 5 menit sampai terdengar bunyi bip yang menandakan pengukuran telah selesai. Untuk alat selanjutnya yaitu bedside monitor. Cara menggunakannya, yang pertama, lepaskan penutup debu, lalu siapkan aksesoris dan pasang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, hubungkan alat ke terminal pembumian dan hubungkan alat ke catu daya. Setelah itu, hidupkan alat dengan menekan tombol on atau off. Setelah itu, set tentang nilai untuk temperatur, pulse, dan alarm. Perhatikan protap pelayanan. Lalu hubungkan pasien cable, stap, dan cheese electrode ke pasien dan pastikan sudah terhubung dengan baik. Setelah itu, lakukan monitoring. Lakukan pemantauan display terhadap heart rate, ECG waveform, pulse, temperatur, saturasi oksigen, NIBP, dan tekanan hemodinamik. Setelah itu, lepaskan hubungan alat dari catu daya, lepaskan hubungan alat dari terminal pembumian, lepaskan pasien kabel, strap, cheese electrode, dan bersihkan. Pastikan bahwa bedside monitor dalam kondisi baik dan siap difungsikan lagi. Pasang penutup debu dan simpan alat dan aksesoris ke tempat semula. Yang selanjutnya ada alat monitoring invasif. Yang pertama ada central venous pressure atau biasa disebut dengan CVP. Prosedurnya yang pertama, pasang manometer, setelah itu posisikan pasien terlentang dengan lurus. Lalu tentukan titik 0 di ICS 4 mid aksial pasien. Setelah itu, kateter, infus, dan manometer dihubungkan dengan BD konekta, amati infus lancar atau tidak. Setelah itu, cairan infus kita naikkan ke dalam manometer sampai dengan angka tertinggi. Jaga air jangan sampai keluar. Yang selanjutnya, cairan infus kita tutup dan putar BD konekta sehingga cairan dari manometer masuk ke dalam tubuh. Permukaan cairan manometer akan turun dan terjadi undulasi sesuai irama nafas. Lalu, jika undulasi berhenti, di situ batas akhir CVP. Setelah nilai diketahui, infus dapat dijalankan kembali. Yang terakhir ada arteri lain suangan kateter. Prosedurnya yaitu pertama, masukkan sediaan heparin oplosan ke dalam cairan infus NaCl 0,9% dengan perbandingan 1:1 atau tanpa heparin. Yang kedua, sambungkan cairan NaCl 0,9% ke pressure monitoring kit. Yang selanjutnya, pasangkan pada pressure bag infus. Lalu, isi set pressure monitoring kit dengan menekan flushing pada transducer. Langkah selanjutnya yaitu zeroing. Pertama, buka 3-way stop hook pada transducer ke atmosfer dan tutup arah pasien. Lalu, tekan 0 pada monitor, tunggu sampai angka 0 dan terbaca 0 down, tanggal, dan jam. Setelah itu, tutup 3-way step hook arah atmosfer dan buka arah pasien. Lalu catat hasil pengukuran. Perkenalkan, nama saya penata anestesi Rizky Adepianti. Di sini saya akan menjelaskan poin 4 dan poin 5, yaitu bahaya penggunaan alat monitoring pada peri anestesi dan kelengkapan anestesi regional. Yang pertama saya jelaskan yaitu poin keempat, yaitu bahaya penggunaan alat monitoring pada peri anestesi. Yang pertama adalah pada monitoring intensif, tepatnya arteri line, terjadinya perlukaan pada tangan pasien. Perlukaan tersebut dapat menyebabkan infeksi pada pasien. Kedua yaitu pengukuran tensimeter yang tepatnya
pada sensor yang terlalu ketat dapat menyebabkan cedera atau mengganggu peredaran darah. Yang ketiga yaitu penggunaan nasal kanul yang terlalu lama atau dosis yang tidak sesuai dapat mengganggu atau menyebabkan iritasi pada hidung pasien. Yang keempat, pada situasi sekarang ini penggunaan alat monitoring yang berulang-ulang pada pasien dapat menularkan virus atau penyakit pada pasien lainnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan poin kelima yaitu kelengkapan alat anestesi regional, yaitu 1. Spinal set terdiri dari kom kecil, kasa steril, dan gunting klem. Yang kedua betadine. Yang ketiga alkohol. Keempat handscoon steril. Kelima alpinokan. Yang keenam speed swiss 3 cc atau 5 cc. Dan yang terakhir adalah obat bius spinal. Halo, saya Muhammad Fajrul Padilla. Di sini saya akan menjelaskan cara menyiapkan alat anestesi regional dan cara penggunaan alat anestesi spinal. Yang pertama, saya menjelaskan cara menyiapkan alat anestesi regional. Siapkan spinal set di atas meja operasi atau meja bedah. Dekatkan spinokan, spuit, obat bius spinal, handscoon steril, betadine, dan alkohol. Selanjutnya, saya menjelaskan cara penggunaan alat anestesi spinal. Dudukkan pasien, dekatkan alat-alat di belakang pasien, buka spinal set, dan tuangkan betadine ke dalam kom. Ambil obat bius spinal dengan menggunakan spuit. Tandai lokasi yang akan ditusuk dengan betadine, kemudian dibersihkan dengan alkohol. Suntik punggung pasien dengan spinokan dengan arah ujung jarum ke samping dengan tujuan supaya meminimalisir robekan di area durameter. Kemudian cabut jarum spinokan dan pastikan cairan cerebrospinal keluar. Kemudian aspirasi untuk memastikan cairan cerebrospinal yang keluar bukan darah. Dorong obat spinal secara perlahan dan stabil. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Setelah obat terdorong setengah, aspirasi kembali untuk memastikan. Jika tidak ada darah, dorong obat lagi sampai habis. Setelah selesai, tidurkan pasien dan cek ekstremitas pasien, sudah terbius atau belum. Dengan cara suruh pasien angkat kaki. Ciri-ciri obat bereaksi, kaki pasien kesemutan, dan jika kaki pasien diangkat, kakinya terasa berat.